Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para ajengan sesepuh, para habaib, para syaraif, wabil khusus segenap pengurus besar Majelis Al-Ihya Bogor, Madrasah Insan Kamil, jamaah mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat yang berbahagia. Insyaallah hadirnya kita di tempat yang mulia ini menjadi sebab dosa kita dilebur oleh Allah, menjadi sebab ditinggikan derajat kita di dunia dan akhirat, menjadi sebab perjumpaan kita dengan orang tua dan guru-guru kita di akhirat, dan menjadi sebab masuknya kita ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, hari ini kita disuguhi pemandangan yang menyayat hati. 2025 kita menghadapi banyak sekali PR. Yang pertama, LGBT sudah tidak dianggap sebagai penyakit. Hubungan sesama jenis merubah kemaluan dan kelamin dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan harus diselebrasikan, dirayakan. Kalau kita tidak mendukung mereka, maka kita dianggap sebagai orang yang anti kemanusiaan. Ini PR kita yang pertama. Yang kedua, tahun 2025 ini bullying, perundungan ini semakin brutal. Anak-anak dari SD sampai mahasiswa terjadi pembulian yang tidak sedikit menyebabkan korban jiwa. Berangkat sekolah kelihatan baik-baik aja, setahun 2 tahun mohon maaf akhirnya bunuh diri. Naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, banyaknya angka, mohon maaf sekali lagi, perceraian, KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga, dan yang paling menyedihkan lagi, yang paling mengerikan lagi, pembunuhan antar sesama anggota keluarga.
Anak membunuh ibunya, seorang ibu membunuh anaknya, ipar membantu sang istri membunuh suami, begitu seterusnya. Inilah pemandangan kita yang menyayat hati di tahun 2025. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin kita sama-sama mempelajari ulang apa yang hilang selama ini, adab dan etika seorang anak kepada orang tuanya, dan juga adab orang tua serta etikanya kepada anaknya. Karena waktu kita singkat, katanya kalau sampai jam 8 suka pada ngomel nih. Ya, Bib, jangan lama-lama, cukup sampai jam setengah 10 aja. Ustaz Saiful bilang sama saya, Bib, 45 menit aja. Siap, ya. Yang pertama, kita akan membahas adab dan etika seorang anak kepada orang tua. Supaya apa? Tidak terjadi LGBT, tidak terjadi perundungan, tidak terjadi pembulian, tidak terjadi KDRT, naudzubillah-nya lagi pembunuhan. Naudzubillah, amin. Maka perhatikan betul-betul, ditulis. Yang pertama, sebagai seorang anak, wajib bagi kita berbicara dengan lembut dan penuh rasa hormat, takzim kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. Kalau Allah sudah ngomong sami'na wa ata'na, Allah yang punya alam semesta nurunkan Al-Quran kepada kita bukan buat pajangan, bukan buat MP3 diputar begitu aja. Allah Subhanahu wa taala bikin pesantren, tahfiz, hafal Quran bukan sekedar supaya bisa di-showcase dan dipamerkan. Oh, hafal 30, hafal 25, bukan. Al-Islam salihun likulli zamanin wa makanin wa insanin. Islam yang dibawa oleh Al-Quran ini pasti bisa diterapkan, pasti bisa dijalankan di setiap tempat, waktu, keadaan, dan berbagai macam manusia. Maka kalau Allah sudah berfirman, kita harus dengar dan harus taat. Saya gampangin, mobil rusak, motor rusak, HP rusak, datang ke bengkel, datang ke counter. Kita lagi sakit, datang ke dokter. Di depan tukang bengkel, tukang reparasi, dokter, kita mau kebantahan apa ngedengar? Kalau kita ngebantah dokter, kapan kelarnya kita diobatin? Ngebantah tukang bengkel, gak bakal beres mobil sama motor kita. Betul? Jangan ngebantah Allah kalau mau beres, kan begitu. Sederhana sebenarnya. Anak dimasukin sekolah, kerjaannya kita ngebantah gurunya, ngebantah peraturan sekolah. Kapan benernya? Betul. Kalau kita ngebantah sama Allah, nggak bakal Dalam surat Al-Isra ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan layyina." Yang pertama, jangan pernah kita sebagai anak mengatakan artinya tolong belikan ibu beras, tarsok, ntar besok, dia aja deh, jangan. Ini Allah yang ngasih aturan. Artinya kalau kita ngomong kalau kita ngebantah, kita dapat dosa. Wala tanharhuma, apalagi kita ngebentak orang tua, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kata para ulama termasuk Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya, termasuk adab berbakti kepada kedua orang tua tidak mengangkat suara. Ciri anak-anak yang soleh dan benar, penghuni surga, karakternya, ucapannya lembut, enak didengar.
Kita maupun siapapun deh, S1 ke, S2, S3, S tungtung, S doger, terserah. Jabatan terserah, mau bintang 1, bintang 2, bintang 7 sekalipun, kalau sudah berhadapan sama orang tua, maka harus kita berkata-kata yang lembut. Jangan, tolong, jangan ngangkat suara. Jangan kayak son horeg. Jangan kayak son horeg sama orang tua. Udah, naam, iya, sami'na wa ta'na. Jangan keras. Tolong belikan, entar aja. Nah, ini ciri ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tidak menatap keduanya dengan pandangan yang tajam ataupun sinis. Mohon maaf ibu ya, kadang-kadang anak ini tidak melukai dengan perkataan saja, tapi juga dengan tatapan mata. Coba dilihatin begini bu. Pak, dilihatin begini sama anak pak. Dari dalam perut nutrisinya kita yang beliin. Dia bisa lahir, kita yang modalin. Pokoknya kita yang nanggokin. Semuanya kita yang urusin. Besar, akhirnya dia menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Sebabnya nanti di bagian kedua, akhlak orang tua kepada anaknya nggak berjalan. Yang pertama, ya. Yang kedua, kalau ingin rumah tangga kita baik, posisi kita sebagai anak tidak boleh sombong kepada orang tua. Waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Kalau tadi Al-Isra ayat 23, sekarang ayat ke-24. Dan rendahkanlah dirimu kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Man 'asya khadiman tahta qadami walidayhi 'asya sayyidan fauqa ru'usi qaumihi. Apabila seorang anak rela hidup di bawah kedua telapak kaki orang tuanya, maka Allah akan angkat derajatnya sehingga hidup di atas kepala kaumnya. Kalau seorang Zaid bin Harithah rela dan ridha menjadi budak Nabi, padahal bukan anak kandungnya, rela disuruh-suruh oleh Nabi, bagaimana kita kepada orang tua kita? Bukankah lebih wajib bagi diri kita memuliakan orang tua kita dari orang lain? Jangan sampai kita lebih memuliakan bos, kalau ketemu sama bos siap salah. Iya, tapi kita lupa sama kedua orang tua kita yang membesarkan kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Kata seorang psikolog barat namanya Carl Rogers. Waduh, mantap banget tuh. Orang tua dan anak harus saling menghormati, saling rendah hati, tawadhu. Tawadhu ini bukan tahu warna duit. Tawadhu ini bukan ketawa sambil duduk. Tawadhu ini artinya menghargai orang lain, tidak menganggap rendah orang lain. Kafa bil mar'i ithman. Cukup orang itu dikatakan seorang pendosa, kata sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, idza qila lahu taqillah, kalau dinasehati sholat, dinasehati baca Quran, dinasehati jangan jelalatan, dinasehati jangan jadi pemalas, yaqam marah, fayaqul alaika nafsak, maka dia berkata ketika dinasehati, urusi saja urusan kamu sendiri. Ini ciri ahli neraka yang jarang kita rasain. Dinasehatin orang ngelawan. Lihat Nabi SAW banyak banget dapat nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi gak sombong jadi manusia, apalagi kita yang bukan seorang Nabi dan Rasul. Kalau Nabi Muhammad keringatnya dibotolin sama Ummu Sulaim tidak sombong kepada perintah Allah, kira-kira Bapak Ibu keringatnya pernah dibotolin gak? Kayak apa baunya keringat kita kira-kira bu? Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau kita mau sombong kepada perintah Allah, mikir, badan masih bau, kita kemana-mana diikutin awan, tapi ada geledeknya mau menyambar kita. Kalau Nabi SAW diikuti awan karena beliau mulia. Kata Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin,
berbakti kepada orang tua dengan bersikap rendah hati, dan haruslah memposisikan diri seperti pelayan dengan penuh cinta. Jadi khadim, jadi pelayan. Ingat, inna awsati abwabil jannah birrul walidain. Pintu surga emang banyak. Ada yang masuknya lewat majelis, ada yang masuknya sedekah, ada yang masuknya jadi orang yang baik sama tetangga. Tapi yang paling tengah, yang paling gede pintunya berbakti sama orang tua. Jangan jadi anak yang munafik. Mohon maaf, naudzubillahi min dzalik. Sama guru baik, sama orang tua nggak baik. Jangan jadi anak yang munafik. Sama teman baik, sama orang tua kurang ajar. Jangan jadi anak yang munafik. Pacaran udah haram, sama pacaran royal, sama pacarnya luar biasa. I love you, you love me. Abi, umi, papi, mami. Nanti I bunting, you lari. Sama orang tuanya kurang ajar. Naudzubillahi min dzalik. Tapi orang tua itu harus jadi nomor satu di dalam kehidupan seorang anak. Yang ketiga, supaya keluarga kita selamat dari LGBT, supaya keluarga kita selamat dari perundungan, dari KDRT, apalagi amit-amit naudzubillah pembunuhan, maka harus seorang anak mendoakan kepada orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah ini perintah dari Allah agar seorang anak selalu mendoakan kepada orang tuanya. Min abwabi sa'ati rizki du'aul walad liwalidayhi. Dari pintu-pintu rezeki yang kebuka bagi seorang anak adalah dia suka mendoakan orang tuanya. Abis adzan, Allahumma rabba hadhihi da'watin wassalatil ati sayyidana Muhammadanil wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athullahumma maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kita buka pintu syafaat Nabi setelahnya baca 15 kali Rabbighfirli wali walidayya Rabbighfirli wali walidayya Rabbighfirli wali walidayya. Barang siapa membaca 15 kali Rabbighfirli wali walidayya, dilengkapi warhamhuma, lebih bagus lagi 15 kali setelah adzan, maka akan dicatat oleh malaikat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Ini udah adzan kagak dijawab, Allahu Akbar, main HP aja dia. Kata Imam Suyuti, orang yang disibukkan dengan urusan dunia padahal telinganya mendengar adzan, itu tanda dia matinya jelek. Tahu mati jelek? Lagi minum khamar. Tahu mati jelek? Lagi berzina, mati. Tahu mati jelek? Lagi mencuri, mati. Lagi mau bermaksiat, mati. Tandanya apa? Yaitu dengar adzan nggak jawab, dengar adzan nggak mendoakan Nabi Muhammad, dengar adzan tidak mendoakan orang tua. Ini mohon maaf kisah nyata ya. Ada seorang anak, dia nggak ngunjungin orang tuanya berbulan-bulan, alasannya karena bingung bayar e-tolnya. Ada anak model kayak begitu, Bu. Padahal kerjanya di pemerintah, tapi insya Allah di sini kagak. Itu yang di sebelah yang sana pindah dari. Nah, gitu ya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna li hadza fayuqalu lahu listighfari waladika lak. Ada orang tua, dia dikasih derajat tinggi banget, padahal sholatnya juga cuma 5 waktu, sedekah kadang-kadang karena nggak punya uang, datang ke majelis taklim juga pas lagi pengen doang. Tapi kenapa derajatnya tinggi? Dia tanya sama Allah,
kok saya dapat ini ya Allah? Dijawab sama Allah, karena kamu punya anak beristighfar kepada Allah untuk kamu. Makanya kalau orang tua sudah meninggal, jangan lupa kita perbanyak istighfar. Udah begitu aja. Karena kama tadi nutudan, sebagaimana kamu memperlakukan orang tuamu, begitulah kamu akan diperlakukan anak-anakmu. Kalau kamu pengen nanti punya anak yang baik, yang nurut, maka perbanyak doakan orang tuamu dan istighfari dosa-dosa mereka. Sebaliknya, kalau kamu tidak pernah mengistighfari orang tuamu, mendoakan orang tuamu, na'udzubillahi min dzalik, anakmu akan meninggalkanmu di panti jompo. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau zaman kecil seorang anak rebutan, ini ibu saya, ini bapak saya. Anak durhaka, ketika sudah tua orang tuanya, ini bapak kamu bukan bapak saya. Ini ibu kamu bukan ibu saya. Satu orang ayah dan satu orang ibu bisa mengurus 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin satu orang ayah dan satu orang ibu. Hati-hati. Hati-hati. Kemudian yang keempat, wajib bagi seorang anak memenuhi kebutuhan orang tuanya. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Urus mereka sampai mereka tua. Al-Imam Al-Haytami di dalam Az-Zawajir Al-Iktirafil Kabair adalah salah satu dosa besar apabila seorang anak laki-laki khususnya dia memberikan nafkah kepada istrinya lebih banyak sementara orang tuanya hidup dalam keadaan miskin dan papa. Hati-hati nih. Jangan bangga punya mobil 3 kalau orang tua kagak lu kasih. Jangan bangga posting di media sosial umroh sama istri tiap tahun pergi umroh, orang tuanya nggak pernah dipedulikan. Jangan bangga dipuji istrinya cantik, kalau sama orang tua tidak bisa mempercantik. Al-Fakir punya Umi. Umi Al-Fakir tidak boleh pakai daster. Setiap hari pakai bajunya baju pergi semuanya. Pakai bajunya baju mau kondangan. Gak boleh. Kalau mau lihat Habib Ges ngamuk adalah pada saat pulang ke rumah, saya melihat saya punya Umi tidak didandani dengan rapi. Tidak didandani dengan rapi. Minyak wangi saya impor dari Saudi. Saya beliin 5 buat Umi saya. Beneran. Skincare, wah apalagi dari Korea saya beli buat Umi saya. Awas saya bilang, jangan macam-macam. Saya mohon maaf saya sampaikan aja. 6 kali saya udah ganti yang ngurusin saya punya Umi. Ketahuan nama saya ngebentak sekali. Udah pulang, saya kasih pesangon pulang, gak usah di sini. Ketahuan sama saya tuh, ngeliatin orang tua saya nggak baik caranya, ngomongnya keras, narik tangannya keras, saya pulangin. Kalau di depan kita begitu, apalagi di belakang ibu. Dan itulah yang menjadi sebab alhamdulillah Allah menjaga diri kita, Allah memuliakan diri kita karena kita memuliakan orang tua kita. Bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal? Kalau kita nggak bisa datang ke sana beresin kuburannya, bayar orang buat beresin kuburannya. Jangan dikira mereka itu nggak senang. Innal mayyit la yasta'nis bi ziyaratina. Sesungguhnya mayit itu senang kalau kita ziarahin. Bayangin, kita anggap orang tua kita kalau dikubur mati. Enggak. Bal ahya. Mereka itu hidup walakin la tash'urun, tapi kamu enggak ngerasa. Yang kelima nih, yang sering terjadi. Jangan memutuskan silaturahim meskipun atas perintah orang tua. Kata Rasulullah, la ta'ata li makhluk. Tidak ada ketaatan kepada siapapun fi maksiatillah, di dalam maksiat kepada Allah. Orang tua bilang, pada hari ini kamu bukan anakku. Gak ada mantan anak. Emang ada KUA menceraikan anak dari orang tua? Ada Pak? Gak ada mantan orang tua. Biar kata orang tua mengatakan, kamu saya ceraikan jadi anak saya. Kagak Pak. Gue mah pengen jadi anakku terus sampai kapanpun. Kamu gak boleh datang ke rumah saya. Bodoh amat, gue tungguin sampai keluar. Kan begitu. Sama prinsipnya,
laki, bini, suami, istri, begitu. Bu, kalau pengen rumah tangga kita baik, banyak-banyak kita itu melendot sama suami. Fitrahnya jalan, laki-laki bekerja, perempuan pintar-pintar bermanja. Jangan perempuannya disuruh kerja, laki-lakinya manja. Maka salah satu sebab terjadi LGBT, hierarki rumah tangganya kagak jelas. Yang kerja emaknya, bapaknya kayak cewek di rumah aja. Dan emaknya akhirnya karena emaknya kerja, jadinya sukanya marah. Bu, saya mewakili orang Bogor, laki-laki satu Bogor, saya izin mewakili pernyataan saya nih, ya. Ini semua nih saya wakili. Kami sebenarnya tahu kok bahwa ibu-ibu itu perkataannya 99,9% benar. Tapi kami cuma nggak suka cara ngomongnya aja. Betul nggak, Pak? Semisal nih kami capek pulang, kita bikinin kopi, mah bikinin kopi. Coba ibu jawabnya gini, sebentar ya abang, boleh nggak adek istirahat dulu? Enak nggak dia ngomong begitu, Pak? Pasti kita langsung, gak usah ngopi deh. Lagi dia ngomong begitu, resep gue dengernya begitu. Nah suami pulang capek, dia kerja. Bu, ibu lagi wudhu, air setiap tetes utang sama suami. Baju yang ibu pakai sekarang bisa bersih, airnya mengalirkan, itu duit suami. Kira-kira pantas nggak ngebentak suami? Nggak pantas. Sami'na wa ata'na, jenderalku sudah mau pulang, siap. Kalau perlu copot tuh kakinya yang cantengan, bersihin tuh kakinya, begitu akhlak mulia. Ini suami pulang, Mas tolong dong bikin kopi. Bentar apa? Lu kagak lihat ku capek habis masak. Begitu. Siapa itu? Siapa itu? Ya Pak ya, bener kan? Coba kalau dia lembut sama kita, kelar urusannya. Jangan. Jadi kalau misalkan Nyafwan, jadi suami jangan gampang mentalak, jadi istri jangan mancing-mancing. Mentang-mentang boleh ngomong, kan perempuan suka begitu kali Pak ya. Ceraikan aja aku, Pak. Dia ngomong 100 kali kagak ngaruh kan? Kita gini aja, ngomong apa sih kagak denger, gituin aja Pak. Ceraikan saja aku. Kalau kita sudah tidak sama, lu ngomong apa gua kagak denger, gituin aja Pak. Lu jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang kalau ngomong kayak begitu, ya jangan. Ya suami kadang masaknya ada, kadang-kadang dia energinya 90%. Ibu ngomong gitu nggak ngaruh. Tapi kadang ada masanya energinya cuma 10 datang masuk setan namanya jin dasim. Ya, dulu ada film tuh Nyai Dasimat tuh. Dari Dasim, ya. Siapa tuh jin dasim? Jin dasim itu jin yang suka bikin suami kelihatan jelek, bikin bini kelihatan elek. Sama aja. Tuh ada jin dasim. Makanya kalau masuk ke dalam rumah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar gak ikut masuk. Dia nunggu di depan rumah lu. Nunggu. Kalau suami istri masuk ke dalam rumah nggak baca ta'awudz, nggak baca ayat kursi, begitu akhirnya diporak-porandakan rumah tangga orang. Tidak mendahulukan pasangan dari orang tua. Al-walid awsatu abwabil jannah. Pintu surga yang paling tengah itu adalah birrul walidain. Maka udahlah, nggak usah kita itu cari-cari pintu surga yang lain. Dan mohon maaf, jadi istri dukunglah suaminya untuk memuliakan orang tua. Jangan Bu, kalau ibu rezekinya mau seluas samudra, mau seperti permaisuri, biarkan suami berbakti sama orang tua. Nanti insya Allah ibu diajak beli gorengan, tapi beli gorengannya di Madinah sambil umroh. Begitu caranya, narik ATM dari langit, biarin suami berbakti sama orang tuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang ketujuh, jadi seorang anak wajib menjaga nama baik dan kehormatan orang tua. Kalau kita belajar adab dan etika dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karangan Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah, murid
harus menjaga daripada nama baik guru. Kalau kita dengar ada orang menghina guru kita, wajib ayungkirahu, wajib kita mengingkarinya. Ini kadang-kadang seorang anak, misalkan orang tuanya lagi dijelek-jelekin, mungkin sama bibinya, dijelek-jelekin mungkin sama pamannya, mungkin sama tetangganya. Ini anak malah ikut nimpalin, betul tuh, mak gua begitu. Nauzubillah min dzalik nih, ahli neraka model kayak begini, mohon maaf nih. Tapi hendaknya ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menghina orang tua kita mengingkarinya. Ini mungkin kelihatannya sederhana, tapi ini adalah sikap yang mendasari rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, supaya tidak ada KDRT yang berujung kepada pembunuhan tadi itu. Semua itu ada sebabnya. Hal-hal yang kita anggap kecil seperti ini, kalau kita nggak piara, habis kita. Kemudian nggak menyamakan nggak menyamakan si anak itu dengan orang lain kepada orang tuanya. Jangan disamain. Namanya orang tua harus tetap kita muliakan daripada orang lain. Kadang-kadang kita mohon maaf, kalau lewat depan guru begini, kalau sama guru cium tangan sampai 100 kali. Tuh, 2, 3, 4, 5. Sama orang tua langsung selonong boy aja. Bagaimana siapa yang ngajarin begitu coba? Nabi SAW, kalau seandainya orang tuanya masih hidup, kita pasti akan menyaksikan menakjubkannya adab Nabi SAW kepada kedua orang tuanya. Saya punya teman gubernur di Kalimantan, ketemu sama orang tuanya, mau di kantor, mau di rumah, mau di pasar, cium tangan sama kakinya. Gubernur. Di sini ada gubernur nggak? Kagak. Sama orang tuanya songong, bayangin. Itu gubernur, Masya Allah. Kalau ketemu yang ngajak Habib Umar keliling Indonesia kemarin, bikin acara di Kalimantan, itu orangnya cium tangan sama cium kaki, ngasih hadiah sama Habib Umar 100 hektar tanah tuh buat bikin pesantren di Indonesia. Apa rahasianya begitu? Birrul walidain. Pulang sama orang tua ciumin, kalau perlu 100 kali ciumin orang tua tuh. Saya kalau pulang saya cium itu jidat umi, pipi kanan, pipi kiri, hidungnya, tangannya, bolak-balik kakinya saya cium. Biasa kalau ada pembantu saya suruh masuk dulu masuk. Udah masuk dia, baru saya cium. Itu adab dan etika, dan itu sebuah kemuliaan. Orang kemuliaan bukan gara-gara harta, kemuliaan bukan gara-gara tahta, kemuliaan bukan gara-gara sebanyak apa wanita yang suka dengan kita, sebanyak apa yang pria itu suka dengan kita. Enggak. Kemuliaan pada saat kita jadi anak ketemu orang tua kita muliakan dia. Pada saat dia dalam kubur, bangganya luar biasa. Ingat bahwa orang tua yang wafat, orang tua yang meninggal dalam kubur itu, mereka tetap bisa melihat keadaan kita. Al-arwah qisman. Ruh kalau udah meninggal dua. Al-arwah al-mun'amah wal arwah al-mu'adzabah. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Ada ruh yang dikasih nikmat, ada dikasih azab. Yang dikasih nikmat dia bisa melihat pakai CCTV bagaimana keadaan anak-anaknya. Maka jadilah kita anak-anak yang birrul walidain. Bagian kedua, tadi kan anak udah kita didik. Sekarang orang tua juga butuh pendidikan. Pahami watak anak sebelum kita menilai. Hati-hati sama anak introvert. Apa itu anak introvert? Adalah anak yang tidak pernah membicarakan masalahnya sama orang tua. Tidak mungkin seorang anak pergi jam 6, pulang jam 5, pulang setengah 6, nggak punya masalah. Akan jadi masalah kalau anak pulang dari pondok nggak mau cerita apapun sama orang tuanya. Kenapa ada anak nggak mau cerita sama orang tuanya padahal dari kecil hidup sama mereka? Karena tidak pernah merasa dihargai kalau cerita. Setiap cerita pasti dihakimi. Maka ingat, hati-hati. Jangan pernah motong omongan anak. Kalau kita punya anak, dia ngomong terus, suruh cerita. Nah, gimana sekolahnya? Nah, gimana kuliahnya? Nah, gimana rumah tangganya? Kadang-kadang dia ngomong hal yang aneh. Tadi adek dihina, tadi adek dipukul. Oh iya, oh gitu. Terus gimana? Siapa yang mukul? Bagaimana keadaannya? Gurunya bagaimana? Baik nggak semua gurunya, dek?
Di sekolah ada yang bermasalah nggak dek? Sekolahnya enak nggak? Bagaimana pelajarannya? Apa yang bisa Abi bantu? Apa yang bisa saya bantu? Terus, dan jangan langsung ditimpalin. Dan mohon maaf, ada seorang yang udah tua ngomong sama saya, nangis, dia bilang, Beb, saya itu cuma pengen ayah dan ibu saya itu memeluk saya, Beb. Saya dari kecil kalau ada masalah tidak pernah dipeluk oleh ayah saya dan tidak pernah dipeluk oleh orang tua saya. Makanya banyak anak-anak gadis kita pacaran, makanya banyak anak-anak lajang kita macarin orang lain. Kenapa? Karena ternyata sebagai orang tua kita tidak pernah hadir pada saat mereka butuh pelukan. Ingat, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Satu pelukan seorang ayah dan ibu itu jauh lebih berarti daripada 1000 ceramah kepada mereka itu. Peluk anak itu, sini nak, peluk. Hati-hati, anak yang gak pernah dipeluk minta cari pelukan dari orang lah. Begitu juga istri dan suami. Bener bu. Makanya kalau misalkan ibu suami geser ke kanan, ibu jangan geser ke kiri. Paham gak? Suami di kasur geser ke kanan, pepet. Dia geser lagi, pepet lah. Lu ngapain dekat-dekat? Bodoh amat. Begitu caranya bu. Jangan pernah tempel terus itu suami, supaya rumah tangganya kita baik. Kemudian yang kedua, jadi orang tua pak, jangan ada aura dingin. Aura dingin itu bagaimana? Pulang ke rumah minta kopi, gelar sajadah, puter tasbih. Tapi istri nggak dipeluk, nggak dicium, anak nggak dipeluk, nggak dicium. Saya punya anak namanya Fatimah. Dari bayi setiap hari saya cium 150 kali. Setiap hari. Ibu mau tahu efeknya bu? Demi Allah saya bersumpah bu, demi Allah. Tidak pernah sekalipun Fatimah membantah saya. Umur 3,5 tahun sudah hafal matan Aqidatul Awam. Umur 4 tahun sudah hafal juz 30. Bahasa Arabnya lancar. Imam siapa? Imam Syafi'i, Imam Syadzili, Imam Asy'ari, Syekh Ali Jum'ah, Habib Umar, fasih. Kenapa? Dari kecil saya cium. Dan yang saya kasih bukan gadget, Quran. Dari bayi itu saya buka, saya suruh lihat Quran. Saya buka. Kitab ulama saya buka. Jadi mainnya tuh dari bayi, saya taruh perpustakaan. Nguperkinnya tuh nguperkin kitab. Lah kita pengen anak kita jadi ulama, minimal anak kita soleh dan soleha. Tangan kanan pegang remote, tangan kiri pegang HP. Gimana logikanya? Gak ada. Kita gak bisa punya ekspektasi dan harapan anak kita baca Quran sementara kita baca Quran. Gak punya kita ekspektasi sama anak kita pegang tasbih sementara kita pegang remote. Sholat dong tepat waktu, main handphone. Nah, sholat tuh di masjid, jangan di rumah. Kita gak pernah sholat di masjid. Nah, banyak yang sedekah, kitanya pelit. Nah, datang ke majelis taklim, kitanya ngemol. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati betul kita jadi orang tua tuh, ya. Kemudian ajarkan anak kita ya dari kecil untuk tahu beretika sama kita. Gimana caranya anak supaya tahu beretika? Kita tunjukkan bahasa-bahasa cinta kita kepada dirinya. Tadi sudah saya sampaikan, anak dari kecil itu cium terus. Kalau anak udah gede juga sama bu. Saya kasih tahu bu, anak mau orok sampai tua statusnya tetap anak. Ini hati-hati pak, beneran. Kalau anak itu nggak pernah kita cium, nanti mereka akan tumbuh menjadi anak yang antipati dengan diri kita, merasa tidak disayangi. Istri saya alhamdulillah sedang mengandung, doakan jadi anak yang soleh bu. Saya bilang sama anak yang masih dalam kandungan, insya Allah akan saya kasih nama Yasin anak itu. Karena waktu umroh itu saya ketika sholat di Raudhah di hadapan saya baca Yasin lagi sholat. Saya bilang, Yasin, kamu di dalam perut Umi, tapi Yasin harus tahu, setiap tetes nutrisi yang Yasin rasakan itu adalah jerih payah Abi. Maka cinta Abi bukan dalam bahasa lisan. Cinta Abi mungkin bukan dalam bahasa pelukan, tapi dalam bahasa perbuatan. Itu kata-kata yang seperti itu Pak, anak kita harus tahu dari sekarang. Sehingga mereka nanti punya keberpihakan.
Anak gak punya keberpihakan sama orang tua, salah satu sebabnya adalah karena apa? Karena dari kecil mereka tidak disadarkan kalau selama ini mereka berhutang budi sama orang tua. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, adab suami kepada istri. Anak itu ngeker ngeliat. Kata Nabi, antum imaha idza ta'imta, kamu kasih makan istri kamu sebagaimana kamu makan. Kalau kamu makannya rendang beneran, istri jangan dikasih Indomie rendang. Kamu makan soto beneran, istri dikasih soto, jangan dikasih Indomie soto. Kadang-kadang modelnya begitu, kamu beli kopi di luar 30.000, 25.000, istri dibawain kopi seduh ABC susu kapal api, disuruh minggat apa bagaimana Pak istrinya? Ini larangan Nabi, kamu kasih makan istri kamu sebagaimana kamu makan. Kebahagiaan seorang suami itu Pak, ketika istrinya sumringah, dia pulang bawa mie ayam, bawa mie tek-tek, bawa mimian, istrinya demen. Oh iya, alhamdulillah, seneng abang, seneng akang, seneng abi, alhamdulillah, hatur nuhun, terima kasih banyak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala luas rezeki abi. Langsung langit Pak doanya. Yang kedua, wa antaksuha idza tasaita aw tasata, jadi seorang laki-laki kasih pakaian istri sebagaimana berpakaian yang layak. Kata para ulama 4 T. T yang pertama tutup aurat, T yang kedua tidak ketat, T yang ketiga tidak transparan, T yang keempat tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Jangan ajarin istri buat buka aurat. Kadang-kadang ada istri udah tutup aurat, nikah sama orang yang salah, disuruh buka jilbabnya. Nggak sedikit yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kasih istri pakaian yang layak. Larangan Nabi apa? Wala tadribil wajah, jangan pukul wajah. Nempelin jari ke muka istri. Nih. Didorong. Itu Pak dilarang sama agama. Ini hadis Nabi, haram hukumnya menyakiti wajah istri. Kata Abdullah bin Abbas, kalau mau mukul pakai siwak. Ini siwak, kalau yang panjang rotan. Mukul bini begini. Bangun lu. Bangun. Begitu aja udah sakit bukan? Sakit. Orang kadang gue begini, nih siwak disusun sama diikat panjang. Apa kata begitu Pak? Ya, jangan. Makanya kalau nggak mau dipukul, beraktinglah selalu yang Abi. Bu, tolonglah jadi perempuan. Jangan jadi perempuan jadi laki-laki. Betul nggak Pak? Suami pulang tunjukin otot. Buat apa Bu? Buat supaya bisa ngangkat galon? Kagak ya. Boleh kita di rumah ngangkat galon, tapi depan suami itu harus gemulai Bu. Jangan kalah sama boti-boti di luar sana. Jangan kalah sama bencong-bencong di luar sana. Yang sekarang bisa goda suami ibu bukan cuma cewek, cowok bisa. Shallallahu ala Muhammad. Makanya dulu sama para ulama kalau lagi perang, terus tawanannya ada yang bencong, langsung disuruh ke pabrik batu bara tuh Bu. Iya Pak. Kalau ada perempuan yang kayak laki-laki, suruh nyuci sama masak, itu zaman dulu kayak begitu supaya kembali rujuliyahnya, unusiahnya kembali, keperempuanannya kembali, ke laki-lakiannya kembali. Wala tuqabbih, haram menghina istri. Istri dulu sama kita sehat segini kan, lama-lama semakin sehat. Lengannya dulu segini, lama-lama semakin makmur dia. Jangan kita begini, buntelan. Kita udah tahu Pak, jangan mencela istri. Ya kalau misalkan Bu, bentuk istri sesuai dengan uang jajan, betul nggak? Kalau dikasih uang jajan buat nge-gym kan ada gym, ada ada kasih uang gym dikasih uang buat olahraga, dikasih buat perawatan, wajar. Kalau enggak ya jangan punya ekspektasi. Kasih 50.000 buat 1 bulan, buset.
Dia suruh ke pengajian pakai tepung apa bagaimana? Suruh digoreng, pisang goreng. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wala tahjur illa fil bait. Jangan tampilkan permusuhan. Kadang-kadang zaman sekarang permusuhan ditampilkan bukan di luar rumah tapi di dalam status. Istri habis berantem sama suami. Seandainya saja penyesalan sudah terlambat. Zaman sekarang hati-hati, buaya bisa ngomong Assalamualaikum akang. Nah, itu buayawati namanya. Hati-hati ya. Ini bagi laki, bagi perempuan adab dan etikanya tolong jangan pernah tidak bersyukur kepada suami. Jangan suka membandingkan kondisi suami kita dengan suami orang. Tutup mata rapat-rapat yang dilihat di Instagram itu nggak sebenarnya. Orang sekarang kelihatan mulus banget, kagak ada pori-porinya. Begitu ketemu jerawat semuanya mukanya. Woi, bukan dirawat, bukan difilterin. Pada penipuan semua di media sosial, ditampilin nama suaminya. Oh, Masya Allah, pergi ke sana, pergi ke sini. 2 bulan cerai. Kata psikolog barat, orang kalau udah nggak punya apa-apa, ditampilin yang paling dia punya. Cuma satu-satu itu aja yang dia punya. Udah nggak punya apa-apa lagi. Orang kalau nampilin kemesraan di media sosial sama istri sama suaminya, emang di belakangnya punya apa sih? Nggak ada apa-apanya udah. Makanya jaga betul suami kita. Hati-hati Pak, zaman sekarang ya. Kadang-kadang kita dari scrolling, lama-lama kita bisa mengkhianati istri kita. Lama-lama kita bisa mengkhianati suami kita. Ingat Ibu, terakhir saya sampaikan ini, kalau udah kesiangan, tolong ya, jangan pernah menganggap suami gak cinta dengan kita. Ternyata cinta suami adalah dalam bentuk stabilitas dalam kehidupan kita. Buat apa kita cari di luar sana sementara hidup kita sudah stabil? Kita sudah menjadi seorang ibu bagi anak-anak kita. Maka jadilah istri yang baik bagi suami kita. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kehidupan yang barokah, yang bisa beli rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina dan Musdalifah, kita lontar jumrah Ula Wusta dan Aqabah, kita ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama sawah. Anak istri suami soleh dan soleha, hidup kita istiqomah. Istri 3 cantik dikontrak di rumah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita sholawatan dulu ya. Raqqat aina walitai fa'ataitu ila habibi daya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habib ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habib ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti thayyibin tahirin wa ashabi ajma'in wa khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in min a'immatina al-fuqaha al-mujtahidin wal usul mutakallimin wal muhadditsin wa fasihin wa sufin al-arifin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'fi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikh fid din wa jami'i sadatina al-asy'ariyah wal maturidiyah wa usul furu'ihim wa jami'i sadatina al-hanafiyah wal malikiyah wa syafi'iyah wa fudala hanabila wa fudalaihim wa ulamaihim wa usul wa furu'ihim wa jami'i sadatina sufi al-muhaqqiqin aina makanu halat arwah min masyarikil ardi ila magharib bari wa bariya wa jami'i sadatina ali abi usul furu'ihim wa usul muassis hadzal ma'had wa usul furu'ihim anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa ila jannati jannah wa yanfa'una bi ulumi wa shari wa nafa'ati bi dini wa dunya wal akhirah warzuqna mahabbatan wa tawfana ala millati wa khususan jami' arwahi awladina wa walidina
وذرياتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ونحسن إليه وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على حين برحمتك ونشهد لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وببركة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبغنى الفاتحة وبعلم الفاتحة وبنصرة الفاتحة أن تفتح لنا كل خير وأن تدفع عنا كل شرور يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفعنا البلاء من جميع البلاء في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم علمك كاف عن السؤال اكفنا بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقال اكفنا بحق الفاتحة مقالا فحصل يا رب ما في ضمائرنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع ويا من لا تغرته كثرة المسائل ويا من لا يتقرب بلحاح عباده الملحين عليه أذنا بعد رحمتك وكرم استجابتك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. وصل اللهم بجمالك وجلالك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan pada sehat, rezekinya dilancarin, urusannya dimudahin, yang punya utang dilunasin, husnul khatimah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa tuh?